Amnon memperkosa Tamar. Sesudah itu terjadilah peristiwa berikut. Absalom, putra Daud, mempunyai seorang adik yang cantik, namanya Tamar. Amnon, putra Daud, jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat merana sampai-sampai ia sakit karena Tamar saudara tirinya. Sebab ia seorang perawan dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, saudara Daud. Yonadab seorang yang sangat cerdik. Ia berkata kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Mengapa tidak kau beritahukan saja kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku." Lalu kata Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengokmu, hendaklah kau katakan kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang dan memberi aku makan. Izinkanlah ia menyiapkan makanan di hadapanku, supaya aku melihatnya dan menerima makanan dari tangannya.'" Sesudah itu, Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah Tamar adikku datang membuat beberapa kue di depan mataku, supaya aku menerima makanan dari tangannya." Lalu Daud mengirim pesan kepada Tamar di rumahnya, "Pergilah ke rumah Amnon, saudaramu, dan siapkanlah makanan baginya." Tamar pun pergi ke rumah Amnon saudaranya yang sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremas-remasnya, membuat kue di depan matanya, dan memanggang kue itu. Sesudah itu, ia mengambil kuali dan menaruh isinya di depan Amnon. Tetapi Amnon tidak mau makan dan berkata, "Suruhlah semua orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah semua orang meninggalkan dia. Kemudian Amnon berkata kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku menerimanya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang dibuatnya itu, lalu membawanya kepada Amnon saudaranya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, ia memegang erat gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur denganku, adikku." Tetapi ia berkata kepadanya, "Jangan abangku, jangan perkosa aku, sebab perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan di Israel. Jangan lakukan hal yang keji ini. Kemana akan kubawa aibku? Engkau akan dipandang sebagai seorang keji di Israel. Jadi bicarakanlah dengan raja, tentu ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia lebih kuat daripadanya, maka ia memperkosanya. Kemudian Amnon merasa sangat benci kepadanya. Bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amnon kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Berkatalah gadis itu kepadanya, "Janganlah begitu, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku." Namun Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi dari hadapanku dan kuncilah pintu di belakangnya." Adapun gadis itu memakai baju kurung yang sangat indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan biasa mengenakan baju panjang. Kemudian pelayan itu membawa dia keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyak baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergi sambil meratap dengan nyaring. Absalom saudaranya bertanya kepadanya, "Apakah Amnon saudaramu itu sudah menghampirimu?" "Sekarang adikku, diamlah. Bukankah dia saudaramu? Janganlah hal itu membebani hatimu." Lalu Tamar tinggal menyendiri di rumah Absalom saudaranya. Ketika Raja Daud mendengar semua hal itu, ia sangat marah. Absalom tidak berbicara dengan Amnon tentang apa-apa, baik atau buruk. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia memperkosa Tamar adiknya. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. 2 tahun kemudian,
Absalom melakukan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor, dekat Efraim. Lalu Absalom mengundang semua putra raja. Absalom menghadap raja dan berkata, "Hambamu ini sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama hamba." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Tidak, anakku, tidak perlu kami semua pergi, supaya kami tidak menyusahkan engkau." Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi dan hanya memberi restu kepadanya. Lalu kata Absalom, "Kalau begitu, izinkanlah Amnon, saudaraku, pergi bersama kami." Jawab raja kepadanya, "Untuk apa ia pergi bersamamu?" Tetapi ketika didesak Absalom, Daud mengizinkan Amnon dan semua putra raja pergi bersama dia. Kemudian Absalom memerintahkan orang-orangnya, "Perhatikanlah, ketika hati Amnon gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, pukullah Amnon dan bunuh dia, jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan jadilah kesatria." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu semua putra raja menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Ketika mereka masih di tengah jalan, kabar sampai kepada Daud. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tak seorang pun dari mereka luput. Raja pun bangkit dan mengoyak pakaiannya, lalu berbaring di lantai. Semua pegawainya berdiri di situ dengan pakaian terkoyak. Yonadab, anak Simea, abang Daud, angkat bicara, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda putra raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah menjadi ketetapan hati Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja berpikir bahwa semua putra raja sudah mati, hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang sedang berjaga melayangkan pandangnya, tampaklah olehnya sejumlah besar orang datang dari arah Horonaim di sisi bukit. Kata Yonadab kepada raja, "Lihat, putra-putra raja datang. Benarlah seperti yang hamba katakan." Baru saja ia selesai berkata, datanglah putra-putra raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring, juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan pergi kepada Talmai bin Amihur, raja Gesur. Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Demikianlah Absalom melarikan diri, pergi ke Gesur dan tinggal di sana selama 3 tahun. Amarah raja terhadap Absalom surut, sebab ia sudah tidak sedih lagi atas kematian Amnon. Absalom pulang. Ketika Yoab, anak Seruya, mengetahui bahwa raja masih memikir-mikirkan Absalom, ia mengutus orang ke Tekoa untuk menjemput dari sana seorang perempuan bijak. Ia berkata kepada perempuan itu, "Berpura-puralah berkabung dan kenakanlah pakaian kabung. Jangan urapi dirimu dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena kematian seseorang. Kemudian pergilah menghadap raja dan katakanlah kepadanya seperti ini." Yoab lalu memberitahukan apa yang harus dikatakan perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, ia sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Katanya, "Tolonglah ya raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, suamiku sudah meninggal. Hambaku ini mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan tidak ada yang memisahkan. Yang satu memukul yang lain dan membunuhnya. Sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini." Dan mereka berkata, "Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukumnya. Mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami melenyapkan juga ahli warisnya. Mereka hendak melenyapkan keturunanku yang masih tersisa itu, tanpa meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu raja berkata kepada perempuan itu,
Pulanglah ke rumahmu, aku akan memberi keputusan mengenai masalahmu. Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, kesalahan itu ditanggung olehku dan keluargaku, tetapi raja serta tahtanya tidak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan sesuatu lagi kepadamu, bawalah dia menghadap aku, dan ia tidak akan lagi mengusikmu." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut utang darah tidak banyak menimbulkan kebinasaan dan anakku tidak dilenyapkan." Lalu kata raja, "Demi Tuhan yang hidup, tidak sehelai rambut pun dari kepala anakmu akan jatuh ke bumi." Kemudian perempuan itu berkata, "Izinkanlah hambamu ini mengatakan sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal seperti ini terhadap umat Allah dengan mengucapkan perkataan ini? Raja seperti orang yang bersalah karena tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Kita pasti mati seperti air yang tercurah ke tanah dan tidak dapat dikumpulkan lagi. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang. Ia merancang supaya orang yang terbuang tidak tetap terbuang darinya. Sekarang aku datang menyampaikan hal ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dulu dengan Raja. Mungkin Raja akan mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak melenyapkan sekaligus aku dan anakku dari milik pusaka Allah." Hambamu ini juga berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja dapat membedakan apa yang baik dan jahat. Tuhan Allahmu besertamu. Jawab raja kepada perempuan itu. Katanya, "Jangan sembunyikan dariku apa yang hendak kutanyakan kepadamu." Kata perempuan itu, "Silakan Tuanku Raja berbicara." Raja bertanya, "Adakah peran Yoab bersama engkau dalam semuanya ini?" Jawab perempuan itu, "Demi hidupmu Tuanku Raja, tidak ada yang menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoablah yang memerintahkan aku. Dialah yang memberitahukan semua yang harus hamba katakan. Untuk menyelubungi hal itu, hambamu Yoab telah melakukan hal ini. Tetapi Tuanku bijak, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi." Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali Absalom, orang muda itu." Lalu Yoab sujud menyembah dengan muka ke tanah dan memohon berkat bagi raja. Yoab berkata, "Pada hari ini hamba mengetahui bahwa Tuanku Raja berkenan kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini." Lalu bangkitlah Yoab, pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi raja berkata, "Ia harus kembali ke rumahnya dan tidak perlu datang ke hadapanku." Absalom pun kembali ke rumahnya dan tidak datang ke hadapan raja. Tidak ada orang setampan Absalom di seluruh Israel, sehingga ia amat dipuji. Dari telapak kaki sampai puncak kepalanya, tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, setiap akhir tahun dicukurnya karena terlalu berat baginya. Rambut kepalanya itu ditimbang, beratnya 200 shikal, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama Tamar. Dia seorang perempuan yang cantik. Absalom tinggal di Yerusalem 2 tahun lamanya, tanpa pernah datang ke hadapan raja. Absalom lalu menyuruh orang memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi Yoab tidak mau datang kepadanya. Disuruhnya orang memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sebelah ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Lalu hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Kemudian Yoab pergi menemui Absalom di rumahnya dan berkata kepadanya,
"Mengapa hamba-hambamu membakar tanah milikku?" Kata Absalom kepada Yoab, "Aku telah menyuruh orang kepadamu dengan pesan, 'Datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tetap tinggal di sana. Sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah aku dihukum mati.'" Kemudian Yoab datang menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja pun memanggil Absalom. Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja. Raja lalu mencium Absalom. Persekongkolan Absalom. Beberapa waktu kemudian, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta perang serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Pagi-pagi Absalom biasanya bangun dan berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan, orang itu dipanggil oleh Absalom. Ia akan bertanya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila jawabannya, "Hambamu ini datang dari suku Israel yang ini," maka kata Absalom kepadanya, "Lihat, tuntutanmu itu layak dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Kalau saja aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang bersengketa atau mempunyai perkara hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan memberinya keputusan yang adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya, memegang orang itu dan menciumnya." Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. 4 tahun kemudian, Absalom bertanya kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku membayar nasar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab ketika masih tinggal di Gesur di Aram, hambamu ini telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan mengadakan ibadah bagi Tuhan." Kata raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Lalu Absalom pergi ke Hebron. Sementara itu, Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Bersama Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Mereka diundang dan pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui semuanya itu. Ketika hendak mempersembahkan kurban, Absalom mengundang Ahitofel, orang Gilo, penasihat Daud, datang dari Gilo, kotanya. Kokohlah persekongkolan itu dan semakin banyak rakyat ikut Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Seorang pembawa berita datang kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Lalu kata Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama dia di Yerusalem, "Mari kita melarikan diri atau kita tidak akan lolos dari Absalom. Cepatlah pergi supaya kita tidak segera tersusul olehnya dan ia mendatangkan celaka atas kita dan mengalahkan kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja diikuti seisi rumahnya mengiringi dia. Tetapi 10 selir ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Raja keluar diikuti semua orangnya. Mereka berhenti di rumah yang terakhir. Semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad sebanyak 600 orang yang telah mengikut dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad, "Mengapa engkau juga berjalan bersama kami? Pulang dan tinggallah bersama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Bagaimana mungkin pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, sementara aku harus pergi entah kemana?"
Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaan kepadamu." Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ juga hambamu ini." Berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, teruskan jalanmu." Kemudian lewatlah Itai orang Gad bersama semua orangnya dan seisi keluarganya. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rombongan itu lewat. Raja menyeberangi lembah Kidron dan seluruh rombongan itu pun berjalan ke arah padang gurun. Ternyata Sadok juga ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah sampai seluruh rombongan dari kota selesai menyeberang. Abiatar juga ikut. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah kembali ke kota. Jika aku mendapat kemurahan hati Tuhan, ia akan membawa aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, dan juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman, 'Aku tidak berkenan kepadamu,' aku pun siap. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Kata raja pula kepada Imam Sadok, "Mengertikah engkau? Pulanglah ke kota dengan selamat bersama anakmu masing-masing, Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar yang memberitahu aku darimu." Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem dan mereka tinggal di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan tanpa alas kaki. Seluruh rakyat yang bersama dia, masing-masing dengan kepala berselubung, mendaki sambil menangis. Kepada Daud diberitahukan demikian, "Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersekongkol dengan Absalom." Berkatalah Daud, "Gagalkanlah nasihat Ahitofel itu ya Tuhan." Ketika Daud sampai ke puncak, di tempat orang sujud menyembah Allah, tampaklah Husai, orang Arki, menyongsong dia dengan jubah terkoyak dan tanah di atas kepala. Kata Daud kepadanya, "Jika engkau ikut dengan aku, nanti engkau menjadi beban bagiku. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya Raja, sejak dulu aku hamba ayahmu, dan sekarang aku menjadi hambamu,' dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Imam Sadok dan Imam Abiatar bersama engkau di sana? Segala yang kau dengar dari istana raja harus kau beritahukan kepada Imam Sadok dan Imam Abiatar. Ingatlah, bersama mereka di sana ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirim kepadaku segala yang kamu dengar." Demikianlah Husai sahabat Daud tiba di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu.